Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nadila Oktaviani, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Manajemen Pendidikan 1A, UAS Pendidikan Pancasila, dengan judul Komitmen Terhadap Pancasila, dengan DR Ibu Siti Komalah Hayati, MPDI. Pasca runtuhnya Orde Baru, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu seolah ikut tumbang dan larut bagai hilang tanpa bekas. Membincangkan Pancasila menjadi sesuatu yang menjemukan dan memuakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Agaknya ada semacam trauma mendasar terhadap perilaku eksesif akan Pancasila. Mengapa demikian? Sebab dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal, dan satu-satunya sumber ini serta kebenaran. Pancasila dijadikan ideologi yang komprehensi yang mengatur semua lini kehidupan masyarakat. Negara Orde Baru menjadi maha tahu apa yang baik dan apa yang buruk buat masyarakat. Nilai itu selalu disematkan di benak masyarakat melalui indoktrinasi, yaitu melalui penerapan 4P, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, yaitu pemasyarakatan Pancasila, demi menjaga dan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Semua warga negara diajarkan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di sisi lain, perilaku penguasa Orde Baru pada waktu itu menunjukkan arah yang tidak seirama, bahkan sebaliknya, bertentangan dengan nilai dan semangat yang terkandung di dalam Pancasila. Atas perlakuan semacam itu, Pancasila mau tidak mau senantiasa berbenturan dengan nilai-nilai atau norma maupun ideologi yang hidup di tengah masyarakat, seperti adat istiadat, aliran kepercayaan, agama, bahkan paham-paham ideologi dunia seperti sosialisme, komunisme, liberalisme, dan kapitalisme. Benturan tersebut tidak hanya terjadi di levelan ide, bahkan melebar menjadi gesekan sosial politik yang tak jarang berujung pada pertumpahan darah. Trauma itu sampai sekarang belum lenyap. Ketika reformasi bergulir, diskursus ideologi merosot cukup dalam. Masalah itu seolah tidak relevan untuk dibicarakan. Masalahnya boleh jadi karena kita capek dengan ideologisasi Pancasila, seorde baru yang praktis dimonopoli negara. Pancasila hanya menjadi hafalan rutin setiap Senin pagi di sekolah-sekolah, kantor-kantor, pegawai negeri, dan lain-lain. Pancasila menjadi hanya sebatas bukan komunisme dan kapitalisme, atau diingatkan akan bahaya ekstrim kanan maupun kiri, dan sebagainya. Faktor lainnya adalah bubarnya Uni Soviet, negara yang dianggap sebagai biang dari ideologi komunisme. Lantas, buat apa memperbincangkan Pancasila jika yang ada saat ini hanya satu kekuatan, yakni ideologi Barat, neoliberalisme dan neokapitalisme? Pertanyaannya, seberapakah kokoh Pancasila saat diperhadapkan dengan ideologi Barat tersebut? Sejauh mana ketahanan atau ketangguhan Pancasila sebagai ideologi yang belum jadi? Dari sinilah perdebatan mengenai ideologi menjadi sia-sia. Das kekuatan Barat tidak mungkin dilawan, apalagi oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia yang sedang dilanda krisis yang cukup berat dan multidimensi. Dalam hal ini, mari kita mengunggah khalayak bahwa Pancasila masih sangat membutuhkan penyegaran pemahaman. Alasan cukup jelas. Perjalanan bangsa selamanya era reformasi kerap mengalami disorientasi ketika dihadapkan dengan berbagai pilihan dan persoalan. Para pengambil kebijakan lebih memilih pertimbangkan pragmatis jangka pendek
ketimbang bersusah payah memantangkan visi bangsa yang telah dimiliki. Selain itu, harus disadari pula bahwa peraturan ideologi dunia masih belum berakhir. Paling tidak, faktor itu ikut memengaruhi pola pikir kita dalam merekonstruksi masa depan pembangunan bangsa. Misalnya, bagaimana proyeksi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Coba perhatikan perdebatan sengit oleh sejumlah akademisi mengenai amandemen pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perdebatan yang tidak menghasilkan kesimpulan konklusif ini akhirnya menyisakan dua kutub gagasan, mereka yang pro ekonomi pasar dan mereka yang mendukung gagasan ekonomi kerakyatan. Sayangnya, perdebatan tersebut tidak banyak bergaung dan menjadi perhatian serius publik. Perhatian sebagian besar publik dari berbagai kalangan lebih banyak tertumpah. Misalnya pada isu pemilihan presiden secara langsung, ataupun perdebatan hubungan antara negara dan agama. Lantas bagaimana menyegarkan pemahaman kita terhadap Pancasila? Disinilah kita bersama wajib memberikan sketsa gagasan bagaimana seharusnya norma-norma Pancasila dan konstitusi diterjemahkan. Bagaimana Pancasila diletakkan bercermin pada sejarah awal saat dirumuskannya. Ideologi bangsa itu harus dipahami sebagai konsensus dasar atau kontrak sosial, gentleman agreement, antara berbagai komunitas untuk mengikat diri menjadi satu bangsa, Indonesia. Pada perkembangannya, kemudian terutama pengaruh kedua tahun 1950-an, Pancasila seolah menjadi simbol kelompok nasionalis. Kelompok lain yang turut berperan merumuskan Pancasila, kelompok Islam misalnya, seolah tidak berhak memilikinya. Muaranya terletak pada friksi gagasan dalam konstituante. Badan semula yang diamanatkan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang definitif malah menjadi ajang kontestasi ideologi. Sangat sengit antar kelompok. Ada semacam ambisi untuk menjajarkan Pancasila. Dengan ideologi besar dunia, sebagaimana diketahui, badan itu akhirnya gagal menyusun konstitusi baru dan akhirnya dibubarkan Soekarno dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1945. Bahkan pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno monopoli tafsir dalam meletakkannya sebagai benda keramat, seperti tercermin dalam kata-kata Pancasila adalah azimat. Satu-satunya ideologi yang boleh hidup hanyalah Pancasila, versi Soekarno yang dijabarkan dalam Manipol atau Usdek, sedangkan paham-paham lain harus menyingkir. Manipol atau Usdek adalah singkatan dari Manifesto Politik Manipol, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia atau Usdek. Gagasan monopoli Usdek dan penekanan bahwa Pancasila adalah satu-satunya alat pemersatu atas berbagai persoalan bangsa jelas menunjukkan keinginan Soekarno meletakkan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Keinginan Soekarno itu sebagaimana tercermin dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, dan pidato pada tanggal 17 Agustus 1960 berjudul Jalan Jaya Revolusi Kita atau JARE. Nah, monopoli dan Usdek merupakan inti materi dari dua pidato Soekarno tersebut. Oleh sebab itu,
gagasan bahwa sebagai ideologi yang belum jadi, Pancasila membutuhkan kerangka kerja yang lebih lengkap untuk mengoperasionalisasikannya dalam kehidupan nyata. Pancasila harus menjadi referensi utama praksis negara yang harus bisa membaca berbagai perubahan fenomenal yang dialami bangsa. Pancasila harus melakukannya reverifikasi atas peran monolitiknya sebagai instrumen persuasif bangsa. Dengan cara itu kita dapat mengontekstualisasikan Pancasila sesuai semangat zaman. Jika tidak demikian, Pancasila akan hanya menjadi illiterate ideologi. Untuk menguatkan hal itu, pemahaman terhadap Pancasila pada level infrastruktur politik juga harus mendalam. Artinya, kehidupan masyarakat keindonesiaan harus terus-menerus didorong untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai perekat bangsa. Kesadaran bahwa suatu komunitas tidak bisa hidup tanpa komunitas lainnya. Interdependensi itu mutlak dikembangkan agar tidak muncul superioritas kebudayaan satu dengan yang lain. Tugas generasi hari ini dan mendatang adalah berusaha keras jabarkan pengertian Pancasila tidak hanya sebagai ideologi dan dasar negara, tetapi juga menjelaskan kaitan di antara Pancasila dengan agama dan lain-lainnya. Yang terpenting adalah upaya mengembalikan citra Pancasila dan berusaha membuktikan pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa dan bernegara saat ini maupun di masa yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.